Shalom, shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Cara Hidup Anak Tuhan yang Sukses. Sekali lagi, khotbah saya pada pagi hari ini adalah Cara Hidup Anak Tuhan yang Sukses. Ketika berbicara tentang sukses, maka mungkin setiap orang memiliki penilaiannya masing-masing. Ada orang yang berpikir bahwa sukses belum tentu karena dia punya uang. Belum tentu orang yang punya uang juga mengatakan bahwa dia sukses. Karena mungkin patokannya adalah untung 200 juta, 300 juta, bagi dia itu belum untung. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau melihat seperti apa sebenarnya menurut Alkitab, dan kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sungguh luar biasa, yang ceritanya komplit. Komplit maksudnya adalah pokoknya hidupnya seperti roller coaster, tetapi di akhir kehidupannya sungguh luar biasa. Mari kita membacanya di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini adalah kisah yang sangat menarik yang dialami, yang terjadi dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Saya mau tarik dulu ke belakang peristiwa Yusuf dan saudara-saudaranya, bahwa Yusuf memiliki 11 saudara yang tidak semuanya berasal dari satu mama dan satu papa. Yang berasal dari satu mama dan satu papa itu hanya Benyamin. Tapi Benyamin tidak pernah bertemu dengan ibunya yang bernama Rahel, karena pada waktu Benyamin dilahirkan Rahel meninggal. Istri tertua dari Yakub ayah mereka namanya Lea. Nah, Yakub memiliki 4 orang istri yang kemudian memiliki 12 anak laki-laki yang nantinya disebut dengan nama Israel. Saudara, dari ke-12 anak ini, Yakub paling sayang kepada Yusuf dan juga Benyamin. Ada sempat bertanya kepada saya, kenapa Yakub kok seolah-olah lebih menyayangi Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudara lainnya. Sampai sayangnya Yakub kepada Yusuf itu dia bersikap berbeda terhadap anak-anak lainnya. Yusuf diberikan, kalau hari ini diberikan jubah yang sangat indah. Dan kasih sayang Yakub kepada Yusuf itu sangat besar sekali dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Nah, sikap Yakub ini kemudian membuat iri 10 keluarganya, 10 saudaranya. Saudara yang terkasih, semuanya kemudian lebih lagi membuat lebih iri hati daripada keluarganya. Saudara-saudara Yusuf adalah ketika Yusuf menyampaikan mimpinya
dan diterjemahkan, diartikan mimpi itu bahwa ke-11 saudara-saudaranya akan menyembah kepada Yusuf. Wah, itu membuat saudara-saudara dari Yusuf semakin hari semakin lebih iri hati. Saudara tahu, iri hati membuat orang menjadi sangat jahat. Iri hati membuat orang menjadi gelap mata. Dan bahkan iri hati sejak dari pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara lihat, saya tanya, pembunuhan pertama yang tercatat oleh Alkitab Kain dan Habel. Kenapa Kain membunuh Habel? Karena iri hati kan? Saudara lihat, iri hati itu gini loh, sederhananya ya. Sederhananya iri hati. Iri hati itu kalau ditanya, Pak tolong dong definisikan apa itu iri hati. Iri hati itu gini, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu iri hati. Iri hati itu biasanya kalau ibu-ibu tetangga ada yang beli televisi, iri hati. Bener nggak? Kemudian ada tetangga beli mobil, iri hati. Susah hidupnya karena melihat orang lain senang. Jadi kalau seandainya saudara ada timbul di dalam diri saudara, susah melihat orang lain senang, berarti saudara sedang iri hati. Loh ya, saya ini korban dari banyak orang yang mengalami iri hati atas apa yang saya alami. Sudah lama berlarut-larut itu terjadi. Tapi sampai pada akhirnya saya mengambil kesimpulan dalam hidup saya, kalau ada orang senang dengan memfitnah saya, kalau ada orang senang dengan menjelek-jelekan nama baik saya, kalau ada orang senang kemudian menjatuhkan kehidupan pribadi saya, apa yang saya harus lakukan? Ya biarkan saja. Karena bagi saya, ya, bagi dia, cuma itu cara dia berbahagia. Tidak ada cara lain. Masa kebahagiaan mereka harus saya renggut lagi? Ya biarkan aja. Kalau orang bahagia dengan menjelek-jelekan saya, kalau ada orang bahagia dengan iri hati kepada saya, apa yang saya harus lakukan? Dari 2010 saya sudah ambil keputusan, biarkan saja. Karena cuma itu yang bikin dia senang. Loh, masa saya, Bong, harus ambil lagi kebahagiaan dia? Jangan dong, betul nggak? Bong, cuma itu yang bikin dia bahagia? Nggak apa-apa. Nah, saudara yang terkasih, iri hati inilah yang membuat kemudian, singkat cerita, kemudian saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf di dalam sumur yang kering. Ya, kemudian apa yang dilakukan oleh saudara-saudara lainnya? Dan kemudian menjual Yusuf sebagai budak. Dan kemudian jubah yang indah itu yang disediakan Yakub kepada Yusuf dicelupkan ke darah kambing dan kemudian diperlihatkan kepada Yakub ayah mereka dengan mengatakan bahwa Yusuf sudah mati. Saudara terkasih di dalam Tuhan, lihat tragis cerita yang dialami oleh Yusuf. Kemudian Yusuf dijual lagi kepada Potifar dan menjadi penjaga rumah Potifar, menjadi orang kepercayaan Potifar, dan istri Potifar pun jatuh cinta kepada Yusuf dan kemudian mencoba menggoda Yusuf. Saudara yang terkasih, karena Yusuf tidak tergoda, marahlah istri Potifar. Kemudian menceritakan saksi dusta, membuat kesaksian dusta, membuat kebohongan dengan mengatakan bahwa Yusuf mencoba untuk memperkosa istri Potifar. Ditangkaplah Yusuf, dimasukkan ke dalam penjara. Saudara bisa bayangkan ini anak yang gak pernah hidup susah, ini anak yang gak pernah menderita, disayang oleh ayahnya, ya, sangat disayang oleh mamanya, dan kemudian dibuang, ditangkap, dibuang, dijual jadi budak, dan kemudian dimasukkan ke penjara. Ini adalah satu suasana yang sangat berubah total. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, pada akhirnya Yusuf mengalami perubahan yang dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan, mengubah kehidupan Yusuf menjadi orang kepercayaan Firaun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian apa yang terjadi? Yusuf diberkati Tuhan, mampu menafsirkan mimpi, dan akhirnya mimpi Firaun dia bisa tafsirkan,
dan mengatakan bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan ada 7 tahun kelaparan. Dan kemudian Yusuf diperintahkan oleh Fir'aun untuk memimpin bangsa itu agar 7 tahun kelaparan nanti tidak kelaparan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan pada akhirnya singkat cerita, Yusuf menjadi orang yang diberkati Tuhan, menjadi pemimpin di negara Mesir. Dan saudara, apa yang jadi? Ternyata kelaparan itu bukan cuma di Mesir. Kelaparan itu juga terjadi terhadap keluarganya Yusuf yang ada di tanah Palestina. Kelaparan melanda kehidupan mereka. Dan hanya ada gandum di Mesir. Saudara yang terkasih, pada akhirnya apa yang terjadi? Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk membeli gandum di Mesir. Disitulah perjumpaan antara Yusuf dengan keluarganya yang sudah mengkhianati Yusuf, menjual Yusuf. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau itu terjadi sama kita, kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, apa kira-kira yang akan kita perbuat? Pasti kita akan balas dendam atas kejahatan mereka. Pasti kita akan melakukan tindakan yang sepadan dengan apa yang dia lakukan. Saudara, kemudian dengan kekuatan dan kekuasaan Yusuf memerintahkan seluruh keluarganya datang ke Mesir dan tinggal di dataran tinggi Golan. Saudara, kemudian singkat cerita matilah Yakub, ayah mereka. Apa yang terjadi setelah ayah mereka meninggal, Yakub meninggal? Seluruh adik dan kakak-kakak dari Yusuf ketakutan. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahmu mati, Yakub. Ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Saudara, pada waktu kejadian ini, Yusuf sudah sukses. Yusuf punya kekayaan. Yusuf punya harta. Yusuf punya segalanya. Yusuf punya jabatan. Apa saja dia bisa lakukan. Ketika saudara-saudaranya yang pernah melakukan tindakan kejahatan itu, apa yang dilakukan oleh Yusuf? 3 hal penting, 3 poin penting yang kita akan pelajari dari sikap Yusuf yang dapat kita ambil kesimpulan, inilah cara hidup anak Tuhan yang sukses. Saudara, pertama, apa yang dilakukan oleh Yusuf kepada keluarganya yang sudah mengkhianati Yusuf, yang sudah melakukan tindakan kejahatan yang luar biasa? Kalau saya ada pada posisi Yusuf, mungkin saya akan bertindak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat ayatnya yang ke-18 dan 19. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya dan berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Saudara lihat, mereka menyerah, mereka takut. Supaya aman, mereka menyerahkan diri mereka supaya mereka dijadikan budak dari Yusuf. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Hal pertama, anak Tuhan, ciri khas dari anak Tuhan yang hidupnya sukses bukan cuma berbicara uang, bukan cuma berbicara kekayaan, bukan hanya berbicara jabatan, tapi sikap perilaku anak Tuhan itulah yang akan terlihat bahwa dia sukses atau tidak. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Perhatikan ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Tuhan. Yang pertama yang dilakukan oleh Yusuf adalah memaafkan kesalahan orang lain. Yang pertama yang dilakukan oleh Yusuf menceritakan, menggambarkan bahwa ini benar-benar orang sukses.
Ini benar-benar orang-orang yang berkualitas. Adalah orang anak Tuhan yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini berat banget, saudara. Apa sih yang dimaksudkan dengan memaafkan? Apa yang dimaksudkan dengan memaafkan? Memaafkan artinya adalah melepaskan diri dari akar pahit yang ada di dalam diri kita. Apa itu akar pahit? Apa itu akar pahit? Saudara, saya mau bilang, kalau kita mengingat peristiwa yang besar dalam hidup kita dan itu menyakitkan hati kita, kita tidak mungkin bisa melupakan peristiwa itu. Benar nggak? Tidak mungkin peristiwa yang besar dan kemudian menyakitkan hati kita dan kemudian kita bisa lupa dengan peristiwa-peristiwa itu. Enggak. Puluhan tahun ada sebuah peristiwa yang menyakiti hati saya, yang melukai hati saya, dan sampai dengan hari ini tetap saya ingat. Ada orang yang menghina saya masih ingat. Ada orang yang memfitnah saya masih ingat. Saya masih ingat bagaimana sikap perlakuan ayah saya terhadap saya masih ingat. Tidak mungkin luka yang begitu dalam dan kemudian kita melupakan. Betul nggak, Bun? Kamu pernah punya luka nggak? Pernah? Disakiti pernah? Kamu masih ingat? Masih ingat. Loh, kita bukan orang yang kemudian lupa kesadaran dan tidak ingat apapun. Enggak. Semua kita punya masa lalu, luka yang begitu berat yang dialami oleh kita. Saya kalau papa saya pukul enggak masalah. Hilang birunya, selesai lukanya. Benar enggak? Tapi kata-kata itu akan membekas seumur hidup kita. Benar, tapi kan kata-kata sekarang bukan cuma verbal begini. WA aja seperti sebuah kata-kata, betul nggak? WA, status, itu merupakan ungkapan kata-kata. Tetapi saudara, orang yang memaafkan adalah orang yang sudah mampu keluar dari akar pahit. Apa itu akar pahit? Akar pahit adalah ketika saudara mengingat peristiwa yang menyakiti hati saudara, yang melukai hati saudara, yang membuat hidup saudara dihancurkan oleh perkataan orang lain. Tapi ketika mengingat peristiwa itu, mengingat kata-kata itu, mengingat kejadian itu, saudara sudah tidak lagi menaruh rasa marah dan dendam di situ. Kalau masih menaruh rasa marah dan dendam, berarti kita masih terikat oleh akar pahit. Amin. Kalau saudara dilukai oleh keluarga saudara, saudara dilukai oleh istri saudara, saudara dilukai oleh suami saudara, saudara dilukai oleh ayah saudara, saudara dilukai oleh keluarga saudara, saudara dilukai oleh jemaat, saudara dilukai oleh banyak orang dalam hidup ini. Kalau saudara ingat peristiwa itu dan saudara masih menaruh rasa marah dan dendam di situ, berarti saudara belum keluar dari akar pahit itu. Saudara, banyak sekali luka yang saya alami dalam hidup saya. Banyak sekali luka-luka yang saya alami di dalam batin ini. Tetapi puji nama Tuhan, karena darah Yesus yang telah menembus dosa saya, yang telah berkorban bagi saya, maka ketika saya memandang salib Yesus, maka semua luka-luka, semua ingatan kepahitan-kepahitan itu, tidak lagi ada rasa dendam di sana. Tidak ada lagi kemarahan di sana. Kelemahan saya adalah, saudara, istri saya selalu mengatakan, saya ini laki-laki bodoh. Ya mungkin tidak seperti itulah kata-katanya. Karena kalau orang melukai hati saya, menyayat-nyayat hati saya, mempermalukan saya, orang itu datang saja di hadapan saya, kemudian ketawa-ketawa, Pak Sigit ya, menyapa saya, Pak, bagaimana kabarnya Pak? Mungkin itu cuma basa-basi, tapi herannya loh, semua luka itu langsung hilang loh Pak. Hilang. Tidak ada lagi luka di sana. Tapi ya, jangan dibikin. Dianya bikin lagi, dia datang lagi ke saya, hilang lagi. Saya nggak ngerti apakah itu adalah kelebihan dan kekurangan saya. Kenapa? Kelebihannya adalah mudah percaya orang, mudah memaafkan orang, tapi mudah dibikin bodoh orang. Karena mudah sekali percaya kepada orang.
Oleh karena itu saya bersyukur punya istri yang antitesisnya saya. Jadi dia yang selalu memprotek saya. Makanya saya mampu bertahan 20 tahun. Saudara yang terkasih, yang dilakukan oleh Yusuf adalah kepada saudaranya, orang yang sukses sebagai anak Tuhan adalah anak Tuhan yang mampu memaafkan kesalahan orang lain di masa lalu. Memaafkan artinya sudah lepas dari akar pahit. Kita tahu, kita ingat kepahitan-kepahitan dan luka-luka itu. Tetapi puji nama Tuhan, kita tidak lagi mengingatnya, kita tidak lagi dendam, dan kita tidak lagi marah. Luar biasa nih Yusuf ini. Dibuang, ditaruh di dalam sumur yang dalam, dibuang menjadi budak. Tetapi ketika ketemu saudaranya, hatinya langsung luluh, cair, dan mengatakan, apakah aku menggantikan Tuhan? Saudara, Yusuf tidak hanya mampu memaafkan kesalahan dari saudara-saudaranya, tapi ada langkah selanjutnya, sehingga kita bisa katakan bahwa ia menjalani kehidupan anak Tuhan yang sukses. Apa yang kedua? Yang kedua adalah dia mampu melihat, sekali lagi, Yusuf mampu melihat kebaikan di balik daripada kesulitan yang dialaminya. Anak Tuhan yang sukses adalah anak Tuhan yang mampu melihat kebaikan dari peristiwa yang dialaminya, walaupun itu sangat sakit dan menyakitkan, sangat sulit dan menyakitkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat ayat yang ke-20 berkata begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Perhatikan, saudara-saudaranya merancang tindakan yang jahat kepada Yusuf, yang saya ceritakan tadi. Menangkap, membuangnya ke sumur, dan kemudian menjual. Dan dari kelakuan daripada saudara-saudaranya membuat Yusuf masuk ke dalam penjara pada akhirnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya? Perhatikan ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Jadi anak Tuhan yang sukses, anak Tuhan yang bertumbuh adalah anak Tuhan yang mampu melihat kebaikan di balik penderitaan yang dialaminya. Amin. 20 tahun lalu, di usia ke-28 saya, ketika datang ke Luwuk, saudara, ini sudah berkali-kali saya ceritakan kepada saudara, tapi saya mau ceritakan kembali karena ini adalah peristiwa yang sungguh luar biasa mengubah cara hidup saya. Kami datang ke Luwuk, diutus hanya dengan uang 200.000. Sekali lagi saya cerita, hanya naik Tilong Kabila. Saya dikasih 1 tiket dan istri saya 1 tiket naik Tilong Kabila. Kami hanya bawa 6 piring, 6 sendok, 6 gelas, baju di tas, dan sarung bantal di tas. Sampainya di pelabuhan, yang menjemput kami nanya, baru Pak Sigit mau tinggal di mana? Saya hamba Tuhan, diutus pergi pelayanan di Luwuk, ternyata tidak ada tempat tinggal. Akhirnya saya ngekos dengan istri, 1 kamar harganya 180.000. Ya kalau saya bayar 180.000, sisa 20.000 mau makan dengan istri gimana? Saya hanya sewa 2 minggu. Tuan rumah nanya, kenapa cuma 2 minggu Pak? Karena saya mau sewa 1 kontrakan rumah. Tidurlah saya dengan istri di lantai, nggak ada tempat tidur Bu, nggak ada kasur, nggak ada tikar. Malam pertama saya dengan istri tidur, nggak ada bantal, saya langsung inisiatif. Ambil sarung bantal, saya masukkan baju-baju kami ke dalam sarung bantal. Kami tidur di situ. Besoknya keluarga, tuan kos lihat kami tidur nggak pakai alas, cuma di lantai, kemudian dipinjami tikar. Saya tanya kepada jemaat, katanya banyak. Ternyata 4 tahun gereja ini tidak ada ibadah. Semua orang sudah keluar, tidak ada lagi jemaat. Dan saya bilang sama sisa 1 orang itu, saya berkata, hari Minggu kita ibadah di tempat yang tidak layak. Gaji kami 200.000.
Kalau kami pergi pelayanan ke Pepabri, dulu kan kalau angkot itu di Pepabri itu cuma sampai di kios kenalan. Tahu ya? Kalau orang yang lama-lama tahu kios kenalan di Pasar Sentral. Seringkali kami pergi pelayanan, saudara, tinggal di kilo 5, kami harus jalan kaki sampai Simpong. Dari kios kenalan karena uang kami cuma sampai di kios kenalan dari Pepabri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu peristiwa yang berat, yang susah, yang kami harus awali pelayanan di tempat ini. Putus asa enggak? Putus asa. Khawatir enggak? Khawatir. Setelah 2 tahun pelayanan, yang ikut ibadah cuma 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang. Dan itu pun anak-anak STM, murid-murid saya lagi. 2006, ketika saya menghadiri sidang sinode, pemimpin dari Amerika menawarkan, "Git, you mau nggak pindah ke Jogja? Kami berikan fasilitas rumah, kami berikan fasilitas kendaraan. Gajimu bukan lagi digaji oleh Indonesia, tapi para donatur yang ada di Amerika yang akan membackup segala keperluanmu." Wah, ini dibandingin nih, yang 200.000 dengan donasi dolar dari Amerika. Berat, susah. Udah punya anak ya lalu itu? Sudah. Rachel masih kecil, masih dipeluk-peluk. Dan pada waktu itu Rachel kena sebuah penyakit yang membuat kepala kami seperti langit runtuh. Karena kena TBC. Butuh biaya, nggak ada BPJS Pak. Obatnya 1 kali beli di apotik itu 90.000 untuk 1 bulan. Donasi saya 200.000. Tinggal 110 untuk makan. Saya waktu itu mengajar di STM, gaji saya 150.000. Masih ada 260.000. Ada niat untuk pindah. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya bilang sama Pak Benjamin Anderson, saya katakan, "Pak Ben, tunggu besok saya berikan jawaban." Saya dengan ibu berdoa. Ketika kami berdoa, Tuhan mengatakan apa? No, kamu tetap harus di Luwuk. Besoknya kami katakan kepada Pak Ben, "Pak Ben, kami tetap di Luwuk. Tapi kami tahu bahwa itu adalah keinginan Tuhan. Di balik penderitaan itu, maka saudara ada di gedung gereja ini." Amin. Kita punya gedung gereja yang baik, bagus, representatif. Kalau seandainya 2006 saya mengiyakan, saya tidak akan ketemu dengan saudara. Saya tidak akan melihat mujizat Tuhan di dalam pelayanan tempat ini. Dan saya tidak bisa melihat beberapa jemaat yang sudah bisa dibuka. Saudara, ketika Yusuf diperhadapkan oleh keluarganya yang sudah mengkhianati dia, yang sudah membuat hidupnya menderita bertahun-tahun di dalam penjara. Bukan cuma di dalam penjara, jadi budak. Budak zaman itu udah sama dengan binatang, saudara bayangkan. Yusuf anak yang disayangi oleh ayahnya, kemudian jadi budak. Di budak itu sudah mirip binatang karena nggak punya hak apapun. Ketika ketemu dengan keluarganya, ketemu dengan saudara-saudaranya yang sudah memahitkan hidupnya, yang sudah membuat dia menderita bertahun-tahun, dan dia berkata apa? "Kamu mereka yang jahat bagiku, tapi kamu perlu tahu bahwa Tuhan mereka yang baik bagiku." Saudara, kalau hari ini engkau sedang menghadapi persoalan pergumulan yang berat dalam hidupmu, kalau engkau hari ini sedang menghadapi tantangan yang berat dalam hidupmu, apapun itu, percaya, cobalah, lihatlah sesuatu yang baik di balik semuanya itu, karena Tuhan punya rencana besar di balik itu. Amin. Kenapa kita jadi susah? Kenapa kita salah melangkah? Karena kita tidak percaya bahwa di balik tantangan persoalan yang kita alami, ada rencana besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah menyerah. Percaya kalau Tuhan berjanji memberkatimu, apapun yang kamu alami, Tuhan tidak menepati janjinya. Pertama, anak Tuhan yang sukses adalah anak Tuhan yang mampu memaafkan kesalahan orang-orang yang menyakiti hatinya. Yang kedua, anak Tuhan yang sukses adalah mampu melihat sisi yang baik dari sesuatu yang tidak baik. Tentu harus dari cara pandang Tuhan. Saudara dan saya tidak akan mungkin bisa melihat yang baik dari rencana Tuhan kalau kita tidak punya hubungan yang dalam dengan Tuhan.
mungkin. Saudara, saya mengatakan saat mata saya min plus silinder. Jadi kalau saya buka kacamata begini, saya udah nggak bisa terlalu lihat wajah saudara. Saya melihat wajah saudara seperti sama semua. Kalau yang di belakang, silindernya yang bikin susah. Tapi kalau saya pakai kacamata, maka saya akan lihat jelas satu persatu wajah saudara, sampai kumis jenggotnya Pak Anton pun saya bisa lihat. Bener. Tapi persoalannya, kenapa saya harus buka kacamata saya kalau baca? Karena ini nggak ada plusnya. Karena kalau saya pakai ini, nggak kebaca malahan. Karena nggak ada plusnya. Hanya minus dan silinder. Jadi saya harus buka begini baru terang. Tapi saya mau bilang, anak Tuhan yang tidak punya hubungan yang dalam dan akrab dengan Tuhan, dia pakai kacamata sesuai dengan kebutuhan matanya, tapi persoalannya dia tutup dengan kertas seperti ini, sehingga dia tidak nampak apa yang ada di muka. Tapi kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, sebesar apapun tantangan yang saudara alami, saudara akan menggunakan kacamata yang normal, yang cocok dengan saudara, dan saudara bisa melihat rencana Tuhan ke depan apa bagi saudara. Yang ketiga, yang dilakukan oleh Yusuf sehingga kita mengatakan bahwa dia adalah anak Tuhan yang luar biasa. Anak Tuhan yang sukses. Yang ketiga yang dilakukan oleh Yusuf adalah, perhatikan saudara, ungkapan yang terdapat di dalam ayat 20 bagian akhir mengatakan begini, yakni, perhatikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, apa maksudnya bangsa yang besar? Israel. Kalau Yusuf tidak dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin bangsa pada waktu itu, bisa saja Yakub dan seluruh keturunannya mati kelaparan. Betul nggak? Tapi Tuhan memproses dari penderitaan itu, mempersiapkan untuk Yusuf pergi ke Mesir, dan kemudian Mesir kaya raya dengan penuh dengan gandum, penuh dengan makanan, sehingga orang Israel dari Yakub dan keturunannya terjaga di tanah Mesir, di tanah Golan karena Yusuf. Yang terakhir, saudara, orang yang sukses adalah orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Memaafkan, melihat yang baik dari penderitaan. Yang ketiga adalah menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara sudah diberkati dalam kehidupan saudara, Tuhan berkati saudara dengan kesehatan, Tuhan berkati saudara dengan kepintaran, Tuhan berkati saudara dengan berkat jasmani. Itu bukan supaya saudara dekat erat-erat untuk diri sendiri, bukan. Anehnya ikut Tuhan semakin didekat semakin hilang. Ada orang yang menaruh di pundi-pundi, tetapi pundi-pundinya bocor. Habis saja. Loh ya, coba anak-anak muda yang baru kerja. Kamu punya uang 200.000 habis nggak? Kamu digaji 1 juta habis nggak? Kalau kamu digaji 1,5 juta habis nggak? Tetap habis. Tetapi saudara tidak bisa menikmati berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara, sebesar apapun. Perhatikan baik-baik. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Mungkin kalau itu terjadi sama kita, kan main kamu ini. Kamu tidak ingat apa yang kamu lakukan sama saya? Kamu tidak ingat apa yang kamu lakukan terhadap saya? Kamu menjual saya sama untuk jadi budak. Kamu tahu nggak saya menderita? Kamu di mana waktu saya menderita di penjara? Kalian, hei abang-abangku, kalian di mana waktu aku kerja jadi budak? Kamu di mana? Kamu di mana? Yusuf tidak bicara seperti itu. Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yusuf tidak mendendam. Di balik penderitaan yang dialami oleh Yusuf pun, Yusuf masih tetap hidup menjadi berkat bagi orang lain. Saudara lihat ayat 21. Jadi janganlah takut. Karena kan kakak-kakaknya datang bilang, bos, adek, kalau boleh aku jadi budakmu saja. Kalau boleh aku jadi budakmu, karena kami sudah menyakiti hatimu. Kalau boleh, Yusuf mengatakan, jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya, anak Tuhan yang bertumbuh, hidupnya berpikir bagaimana bisa menjadi berkat bagi orang lain.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau bilang, mudah bagi kita membalas jasa kebaikan orang lain atas kita. Mudah. Membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan itu mudah sekali, benar nggak? Kalau ada orang menolong kamu dan kamu membalas menolongnya juga, itu baik. Itu mudah. Tapi level anak Tuhan itu bukan begitu, saudara. Gini. Kalau levelmu hanya sampai pada titik di mana kamu membalas kebaikan orang lain dengan kebaikanmu, itu level di bawah standar anak Tuhan. Saudara, penjahat pun bikin seperti itu, bener gak? Penjahat pun bikin seperti itu. Kalau bahasanya Iwan Fals, Westerling pun bisa. Tahu Westerling? Siapa yang tahu Westerling? Shirley tahu Westerling? Enggak. Ista tahu Westerling? Enggak. Aduh, iki bongso apa iki? Westerling kok nggak kenal loh. Siapa Westerling? Westerling itu orang yang jahat sekali di zaman penjajahan dulu, orang Belanda yang ada di Makassar. Nanti baca lagi. Orang sejahat Westerling pun mampu berbuat baik, membalas kebaikan dengan orang yang baik. Itu level biasa. Tapi level anak Tuhan adalah mampu membalas kebaikan dari kejahatan orang lain. Amin. Anak saya, si Ken, baru-baru mendapatkan pelajaran berarti dari kami. Dia punya masalah dengan temannya. Dia punya masalah dengan teman-temannya di sekitaran sini sehingga dia nggak berani keluar. Dan pada akhirnya temannya datang ke sini, ketemu dia, dan kemudian ngobrol, bicara. Ternyata ya biasalah anak-anak, namanya anak-anak laki-laki zaman seperti kita dulu, bener nggak? Ya sudah main baku-baku saling ngata-ngatain. Bilang, papi sakit kepe hati, dihina begitu. Saya tanya, dihina apa? Papi yang dihina. Biasa kan kita kalau dulu waktu masih kecil, kalau main olok-olokan atau main ya baku gara, kalau di sini bilang yang paling menyakitkan kan kalau orang tua yang digara, panggil namanya, sikit. Marahlah anak saya. Karena itu sama dengan melecehkan orang tuanya. Saya bilang, Dek, anak Tuhan itu kalau ada orang jahat kepada kamu, jangan kamu balas kejahatan. Karena dia sudah WA. Baku apa di mana tuh orang? Oh, anak SMP kelas 2, dia baru SD. Saya bilang, kalah kamu, Dek. Urusan ke belakang kalah itu. Gak boleh, anak Tuhan gak boleh balas kejahatan dengan kejahatan, Dek. Baru dia katakan sama saya apa? Ternyata itu yang papi bikin ya. Saya gak sangka kalau dia memperhatikan itu. Saya lihat papi banyak kali ketika ada di dalam pelayanan. Kok papi mampu melakukan itu? Maksudnya, membalas kejahatan dengan kebaikan. Level anak Tuhan begitu, saudara. Satu kali beberapa tahun yang lalu waktu saya masih remaja, waktu saya pelayanan di satu tempat, waktu saya masih pacaran dengan Ibu Nova, ada seorang bapak bilang begini, kalau saya ketemu dengan Sigit, lihat baik-baik, dia bilang, kita mau kasih ancor DP kacamata dan DP muka. Kampung itu, saudara, terus terang, saya sampai hari ini trauma dengan kampung itu. Kalau lewat kebetulan saya, kampung itu penuh dengan tato orang-orangnya, bener. Satu kali, zaman itu susah, yang namanya alat las itu susah. Puji Tuhan, saya bikin mobilnya jemaat. Diko ngelas mobil jemaat, uangnya, keuntungannya saya taruh di kas. Saya lagi ngelas, datang dia, minta tolong ngelas. Saya bilang, saya dapat kamu di sini untuk menunjukkan kasih anak Tuhan. Las banyak banget. Satu hari, dari pagi sampai sore, cuma kerja-kerjanya dia. Habis selesai kerja, dia tanya berapa. Pak Pendeta mau bayar berapa? Udah nggak usah, bawa pulang saja. Karena membalas kejahatan dengan kebaikan itu, Alkitab mengatakan seperti menaruh bara di atas kepala orang. Saudara tahu apa yang terjadi? Sejak saat itu, orang itu menjadi sangat baik sama saya. Baik sekali. Dan dia adalah salah satu orang yang dulu, kalau ada yang macam-macam, dia yang... Saudara,
Anak Tuhan yang sukses adalah anak Tuhan yang berpikir bagaimana hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang lain dan tidak memikirkan diri sendiri. Cobalah mulai berpikir, kira-kira aku jadi berkat untuk jemaat, aku menjadi berkat bagi orang lain itu apa? Yesus itu menjadi berkat bagi semua orang. Dengan pengorbanan yang dilakukannya, ya kalau namanya hidup mau jadi berkat bagi orang lain, kita diberkati untuk menjadi berkat. Itu berarti ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Amin. Orang yang jadi berkat itu tangannya nggak kayak gini. Bukan begini. Bukan begini. Bukan begini. Loh ya, saya bilang sama jemaat Tuhan yang udah ikut saya belasan tahun. Pak Penatua, Bapak kan bendahara. Pernah nggak saya minta begini? Pinjam dong karena saya nggak punya uang. Pernah nggak? Pernah? Nggak pernah? Pernah nggak diantara saudara saya minta uang sama saudara dan saya berhutang sama saudara? Pernah nggak? Nggak pernah. Kenapa? Karena hati, otak, dan pikiran saya sudah tersetting bagaimana saya harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Waktu mereka masih mahasiswa, setiap hari kami harus masak dengan panggilan yang tak terjawab. Kalau kami masak setengah liter untuk kami, maka kami harus masak 1 liter. Karena banyak panggilan tak terjawab. Mereka pura-pura datang diskusi, padahal mereka udah lapar. Tidak pura-pura, mereka minta makan memang, betul-betul. Loh ya, bayangan, kami sedang pelayanan, rumah kami kunci. Loh ya, kok tahu-tahu masuk SMS? Pak Pendeta, minta maaf, saya sudah di dalam pastori bikin super mie. Loh ya, masuknya dari mana nih orang ini? Aku pikir dia manusia lah kata tuyul. Loh, tuyul kok gede begitu? Ya tapi saya seneng. Tiap minggu masak itu seneng saudara saya. Kenapa? Karena memang saya seneng menjadi berkat bagi orang lain. Cobalah budayakan senang menjadi berkat, bukan senang minta berkat. Ya seperti itu saudara. Saya pertaruhkan iman saya di akhir khotbah saya. Saya mau lihat bagaimana campur tangan Tuhan bagi kami. Gak masuk di akal saudara. Kalau hari ini anak tertua saya kuliah di Fakultas Kedokteran, gak masuk di akal. Dengan biaya yang begitu tinggi, gak masuk di akal. Kalau mau dibandingkan besar pasak daripada tiang, gak mampu saudara, gak mampu. Tapi saya mau buktikan kepada saudara bahwa Tuhanku luar biasa, bahwa Tuhanku hebat. Kenapa? Karena berkat hidup menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan nama Yesus boleh dipermuliakan. Amin.